Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiza Septiani Nur Hamidah, Prodi Administrasi Bisnis kelas 4A Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu yang berjudul Gugus Kendali Mutu atau Quality Control Circle. Nah, apa sih itu gugus kendali mutu? Gugus kendali mutu adalah kelompok kecil dari lingkup kerja yang dengan sukarela melakukan kegiatan pengendalian dua perbaikan secara berkesinambungan dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Quality control circle adalah bagian dan merupakan mata rantai dari total quality control yang memerlukan partisipasi setiap anggota yang berguna untuk pengembangan diri dari pengembangan bersama. Total quality control terletak pada quality control circle yang terlemah atau mutu barang atau jasa ditentukan oleh quality control yang terlemah. Menurut Dewar, pada tahun 1980, gugus kendali mutu didefinisikan sebagai sekelompok orang yang secara sukarela bertemu secara teratur untuk mengidentifikasikan, mengawasi, dan memecahkan masalah pengendalian kualitas atas masalah lainnya di bidang mereka. Filosofi Quality Control Circle: orang harus bekerja dan menghabiskan banyak waktu di masa hidupnya di tempat pekerjaannya. Orang sangat mengharapkan bekerja di suatu tempat yang menyenangkan dan merasa pekerjaannya mempunyai arti yang nyata. Inilah salah satu sasaran dari Quality Control Circle. Selanjutnya, orang dan daya pikir mereka merupakan sumber daya dan aset utama yang paling bernilai yang dimiliki oleh perusahaan. Peningkatan produktivitas hanya dapat ditingkatkan dengan partisipasi yang positif, kedisiplinan, dan efektivitas kerja karyawan. Selanjutnya, di sini ada tujuan gugus kendali mutu. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan pada permasalahan pekerjaan dan pemecahannya. Yang kedua, menggalang kerjasama kelompok atau yang disebut dengan teamwork yang lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, baik pribadi maupun kepemimpinannya. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan proses pemecahan masalah dalam gugus kendali mutu. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, memilih dan menetapkan prioritas masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, menetapkan target untuk masalah yang akan diselesaikan. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan pemecahan masalah. Yang kelima, merekomendasikan solusi atau rencana pemecahan masalah kepada manajemen perusahaan. Yang keenam, melaksanakan dan menerapkan tindakan pemecahan masalah yang telah disetujui oleh manajemen perusahaan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah melakukan standarisasi. Penggunaan metode dalam gugus kendali mutu. Yang pertama, menentukan pokok masalah. Yang kedua, membahas penyebab. Yang ketiga, menguji penyebab. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, pelaksanaan. Yang keenam, penanggulangan. Yang ketujuh, meneliti hasil. Dan yang terakhir, standarisasi dan langkah berikutnya. Slide berikutnya ada peranan pemimpin dan fasilitator. Yang pertama, peranan pemimpin itu adalah berperan aktif dalam kelompok. Yang kedua, berorientasi dan ikut serta berkepentingan mengarahkan kegiatan. Yang ketiga, menciptakan kerjasama antar anggota untuk memperoleh keterlibatan setiap anggota bebas bicara dan berbagi pengalaman. Peranan fasilitator antara lain mengkoordinasikan kelompok-kelompok yang ada di bawah bimbingannya, berperan serta dalam pertemuan kelompok-kelompok, mengarahkan dan membina kegiatan kelompok agar sesuai dengan jadwal kegiatannya. Selanjutnya, ada kendala-kendala dalam quality control circle. Implementasi program quality control circle jangan diharapkan selalu berjalan dengan mudah dan lancar. Kendala yang sering dihadapi adalah sikap meremehkan dan
banyak berasumsi. Menggunakan anggaran yang salah. Dalam hal quality control circle, sebaiknya dijelaskan dengan apa yang diinginkan dan hendaknya diperoleh penjelasan daripada yang diinginkan orang lain. Slide berikutnya ada bahan dan metode dalam gugus kendali mutu atau quality control circle. Metode ini terdapat 7 alat statistik yang digunakan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah pengendalian kualitas menurut Yamit pada tahun 2005. Yang pertama, checkset. Checkset merupakan alat pengumpulan dan analisa data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi nama dan jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta jumlah yang dihasilkan. Yang kedua, scatter diagram atau diagram sebar merupakan alat interpretasi data yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel dan menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah positif, negatif, atau tidak mempunyai hubungan. Yang ketiga, peta kendali. Peta kendali adalah teknik yang dikenal sebagai suatu metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Yang keempat, ada diagram Pareto. Diagram ini menggambarkan perbandingan masing-masing jenis masalah terhadap keseluruhannya. Daerah masalah dipersempit karena selalu ada yang dominan. Dengan demikian, diagram Pareto akan dapat menggambarkan jenis persoalan sebelum dan sesudah perbaikan. Diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat dikenal sebagai istilah fishbone atau diagram tulang ikan karena bentuknya mirip dengan tulang ikan. Hal-hal yang terpenting dalam diagram sebab akibat antara lain menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada karakteristik mutu. Yang kedua, prinsipnya bebas terhadap penyebab-penyebab yang sebenarnya dan masing-masing berdiri sendiri. Yang ketiga, untuk pengisian digunakan semua saran. Untuk membantu dalam menentukan faktor-faktor yang berpengaruh digunakan 4M dan 1L, antara lain faktor mesin, faktor manusia, faktor metode, faktor bahan, dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada histogram. Histogram digunakan dalam quality control circle untuk memudahkan mengetahui penyebaran data yang ada agar persoalan dapat dilihat dengan jelas. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang statistik distribusi normal sehingga batasan rata-ratanya terlihat dengan jelas. Selanjutnya, diagram pencar atau korelasi. Diagram ini memperlihatkan hubungan dari suatu penyebab atau faktor yang berkesinambungan terhadap karakteristik mutu. Interpretasi suatu diagram pencar dapat berupa adanya korelasi positif tetapi mungkin dari faktor lain berpengaruh, tidak tanpa adanya korelasi negatif, dan grafik pengendalian mutu. Slide berikutnya ada pemecahan persoalan, kunci, dan ukuran keberhasilan. Yang pertama, pemecahan persoalan meliputi data, menyeleksi persoalan, analisis, pemecahan, presentasi kepada manajemen, dan pelaksanaan keputusan. Kunci keberhasilan quality control circle meliputi iklim yang mendukung, komitmen manajemen puncak, pemilihan sasaran, informasi dan komunikasi, sifat kesukarelaan, pentingnya latihan, tumbuh dengan bertahap, dan selalu terbuka dan positif. Nah, ukuran keberhasilan. Keberhasilan program quality control circle dapat diukur dalam 3 golongan utama. Yang pertama mutu, kedua biaya, ketiga sikap. Yang pertama mutu. Mutu dapat diukur dengan kerusakan atau jam. Yang kedua pembuatan per unit. Yang ketiga data pengendalian pelanggan. Yang kedua biaya. Faktor-faktor di sini bisa berhubungan dengan mutu maupun produktivitas, ya, meliputi biaya kegagalan, biaya total pembuatan, biaya total mutu, dan biaya penjualan. Yang ketiga sikap. Ukuran sikap dapat mencakup perbaikan, perpindahan tenaga kerja, pengurangan kecelakaan, kemacetan, dan survei sikap. Yang
terakhir adalah teknik-teknik dasar quality control. Yang pertama, quality control circle pada dasarnya adalah satu konsep sederhana dan harus tetap demikian. Kesederhanaan hanyalah merupakan daya tarik utama. Dalam memperkenalkan teknik-teknik quality control circle, perlu diperhatikan tahap-tahap penyampaiannya, yakni dengan teknik yang paling dasar, kemudian dilanjutkan dengan teknik yang lebih canggih apabila diperlukan. Lalu, laporan circle dibuat satu halaman sehingga segala cerita kegiatan circle dapat sekaligus terlihat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.